bangsa Indonesia ini ada dua persaudaraan yang luar biasa sebenarnya. Yang pertama, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, bila mana ini saling menjiwai sesama kita, bahwa kalau saudara kita berjumpa, kita merasakan sakit. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Yadianus. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk melihat sebuah video yang begitu luar biasa, yang tentunya dapat memberkati kita semuanya, di mana ada seorang ustadz berceramah di gereja dalam rangka untuk menumbuhkan semangat kebinekaan tunggal ika, semangat toleransi. Nah, bagi saya video ini sangat-sangat memberkati sekali. Nah, untuk melihat seperti apa isi ceramah video dari ustadz ini ketika dia ceramah di dalam gereja, kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Perjuangan beliau bersama kita di Pekalongan ini sangat luar biasa. Saya masih belum bisa lupa itu bagaimana membagi beras bersama-sama. Ketika banjir Pekalongan, ya bersama semua elemen dari Katolik, Protestan, dan juga Hindu, kita bikin satu wadah namanya Tani Tangguh. Yang saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama, dari komunitas, bahwa kami bangsa Indonesia ini ada dua persaudaraan yang luar biasa sebenarnya. Yang pertama, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, setanah air. Apapun kalau bangsa kita ini berjumpa, walaupun beda paham dan keyakinan, tapi melihat begitu hormat dan tingginya bangsa Indonesia, kami pun merasakan sakit atas kehidupan. Bila mana ini saling menjiwai sesama kita, bahwa kalau saudara kita berjumpa, kita merasakan sakit. Itu tanda kita mencintai bangsa kita. Dengan mencintai itu akan menjadi penting yang kuat untuk mempertahankan persatuan yang terperintis oleh para sesepuh kami pendiri bangsa ini, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Terkadang saya berpikir secara pribadi, kita ini sudah sejauh mana mempunyai kontribusi untuk bangsa ini. 45 kita tidak pernah ikut andil, 47 juga tidak pernah ikut andil, 48 ada apa kita pun tidak tahu. Ternyata membangun bangsa ini lubang dan batu luar biasa untuk mendewasakan dan mendewasakan bangsa ini supaya hidup tidak menjadi bangsa yang manja, tetapi akan menjadi bangsa yang mempunyai rasional yang luar biasa untuk ke depan. Bagaimana kami ini tidak tergolong orang-orang atau anak bangsa yang mengecewakan pendiri bangsa ini. Sejauh mana kita sudah mempunyai kontribusi untuk sekarang ini. Di antara kontribusi kita, sekali lagi saya ucapkan, jadi perkat umat, jadi perkat bangsa. Dimanapun kesusahan saudara-saudara kami sebangsa setanah air, apapun agamanya, kita merasakan harus sama-sama bergandengan tangan. Itu menunjukkan satu kekuatan
yang luar biasa dan akan menjadi suri tauladan mungkin untuk bangsa lain atau khususnya untuk kita ini telah memberikan pembekalan kepada regenerasi penerus. Mampukah generasi penerus ini mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa menjadi tokoh pemersatu yang tidak memalukan kepada para leluhurnya? Maka perlunya dengan silaturahmi kebinekaan ini tidak lain untuk lebih jauh menggalang adanya persatuan Indonesia. Itu harapan kami semuanya. Siapa sih orang yang suka pecah belah? Saya kira tidak ada. Kedamaian, ketentraman itu yang kita harapkan bersama. Kalau sudah ketentraman, kedamaian, kesehatan menjadikan kebutuhan atau keperluan kita semuanya, saya yakin kita tidak akan menjadi bangsa yang memalukan para leluhur ini. Ayo tanamkan bersama-sama dan dengan tangan sambil mengikat dengan adanya kecintaan kita kepada tanah air. Sebuah rumput yang kering, sebuah hasil Indonesia, kehormatan bagi kami taruhannya. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana isi ceramah dari Ustadz ini ketika dia berceramah di dalam gereja, di dalam sebuah acara dalam rangka menumbuhkan semangat kebinekaan Tunggal Ika. Isi ceramahnya yang begitu menyejukkan, begitu membangun toleransi. Bahkan di situ beliau menceritakan pengalaman ketika di daerahnya, di daerah Pekalongan, mengalami bencana di mana banyak sekali dari berbagai suku agama, terutama agama Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan sebagainya. Mereka bersatu padu mengirimkan sembako, mengirimkan beras, membagikan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat yang mengalami bencana pada waktu itu. Dan di sana Ustadz ini menjelaskan bahwa meski berbeda-beda agama, tetapi beliau katakan bahwa kalau mereka disakiti, kalau mereka dicubit, kami juga ikut merasa dicubit. Nah, begitu luar biasanya toleransi dari Ustadz ini. Dia mengajarkan kepada semua orang, meskipun berbeda suku, agama, dan ras, jangan saling menyakiti, jangan sikut menyikut, jangan saling memusuhi, melainkan saling bergandengan tangan, melainkan bersatu padu untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, bagaimana dengan tanggapan orang-orang yang begitu intoleran terhadap ustadz-ustadz yang masuk ke dalam sebuah gereja? Tentunya mereka akan berpendapat bahwa ustadz seperti ini pasti masuk neraka. Ustadz seperti ini sudah menjadi orang kafir. Nah, teman-teman, pasti ada di antara mereka yang akan kebakaran jenggot ketika menyaksikan video ini. Nah, tetapi itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Video dari Ustadz ini sangat-sangat menyentuh hati saya, sangat-sangat memberkati saya sebagai orang Nasrani. Karena apa? Ceramahnya, isi dan pesan yang disampaikan begitu memberkati, begitu membangun, begitu menguatkan semangat persaudaraan kita sebagai orang, kita sebagai sebangsa dan setanah air. Seandainya kalau ada banyak ustadz-ustadz seperti ini, tentunya Indonesia akan aman. Tetapi sayangnya banyak sekali ustadz-ustadz yang intoleran, yang mengajarkan kepada jemaahnya untuk saling memusuhi, untuk saling benci-membenci, untuk saling menjauhi, untuk tidak bergaul dengan orang-orang Islam. Hal-hal seperti inilah yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kita berharap semakin banyak
ustadz-ustadz yang seperti ini, supaya ke depan Indonesia itu menjadi lebih maju, Indonesia itu menjadi lebih aman, tentram, damai, dan sejahtera. Karena ketika golongan yang satu dengan golongan yang lain sudah saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai, saya seyakin-yakinnya, saya percaya benar bahwa Indonesia akan damai dan Indonesia akan menjadi contoh negara toleransi di seluruh dunia. Kita sudah melihat sendiri ketika ada ustadz yang mengajarkan hal-hal yang menyejukkan kepada jemaahnya, melihat aliran-aliran Islam Nusantara yang hidup toleransi dengan umat yang berbeda agama. Kita juga berdoa buat aliran-aliran intoleran yang selalu mengkafirkan, yang selalu memusuhi, yang selalu memfitnah orang-orang Kristen, yang menutup gereja di mana-mana. Kita berdoa supaya mereka juga dibukakan hati untuk bertobat, karena mereka juga mengakui percaya kepada Allah, tetapi hati mereka tidak memiliki kasih seperti yang mereka percayai. Kita berdoa supaya ustadz ini semakin diberkati oleh Tuhan, ceramah-ceramahnya terus disebarluaskan supaya memberkati banyak orang yang melihatnya akan merasa terberkati. Puji Tuhan, videonya sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.